Ya, program unggulan makan bergizi gratis atau MBG yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto semakin dekat dengan kata-kata realisasinya begitu ya. Di mana apalagi kondisi tersebut juga makin tercermin dari anggaran masuk RAPBN 2025 sampai Badan Gizi Nasional yang juga sudah resmi dibentuk oleh pemerintah beberapa waktu lalu. Nah, di sini langkah satset dari pemerintah ini juga mampukah berjalan mulus atau sesuai dari apa yang ditargetkan di tahun 2025 nanti. Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Kupas Tuntas Makan Bergizi Gratis Anggaran Jumbo Era Prabowo. Di sini tentu kita akan amati begitu ya berbagai angka yang tentunya juga telah disuguhkan oleh data di mana terkait target atau dimulainya program makan bergizi gratis atau MBG telah mengemuka di lapangan setelah Kepala Badan Gizi Nasional memaparkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2025 nanti menjadi tanggal dimulainya program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Di sini apalagi secara hal-hal pendukungnya sudah dipersiapkan oleh pemerintah seperti halnya anggaran yang akan digunakan untuk memuluskan program MBG ini. Melansir dari buku 2 Nota Keuangan RAPBN 2024 rancangan anggaran untuk program MBG senilai 71 triliun rupiah setara dengan 0,29 dari PDB. Di sini juga sudah termasuk biaya makanan, lalu juga ada biaya distribusi sampai operasional lembaga yang menangani program tersebut. Lalu juga ada pun anggaran untuk makan bergizi gratis atau MBG diketahui mengambil porsi dari anggaran pendidikan senilai 722,6 triliun rupiah difokuskan untuk pemaksimalan program makan siang bergizi yang memang membutuhkan dana yang cukup jumbo. Pemerintah pun dari sini merasa optimis begitu ya dari program ini juga mampu memberikan multiplier effect. Salah satunya penyerapan tenaga kerja yang juga diproyeksikan mampu mencapai 820 ribuan orang terlibat dalam proyek besar pemerintah ini. Sekaligus diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan positif ekonomi kita sebesar 0,1% di tahun depan nanti. Lalu hal apa saja yang kiranya juga dipersiapkan oleh pemerintah guna keberlangsungan program makan bergizi gratis ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Dari sini begitu ya kita lihat bagaimana point of view dari pemerintah atau Badan Gizi Nasional yang telah resmi dibentuk oleh pemerintah. Di sini memang untuk memastikan program berjalan sesuai dengan target adalah telah diresmikannya Badan Gizi Nasional pada tanggal 15 Agustus lalu melalui peraturan presiden yang telah ditekan oleh presiden kita Presiden Jokowi. Sementara itu yang mana memang Presiden Jokowi pun mempercayakan seorang Dadan Hindayana untuk menakodai badan baru yang dimiliki Indonesia, yakni Badan Gizi Nasional pada tanggal 19 Agustus resmi. Dadan Hindayana dilantik oleh Presiden Jokowi. Badan Gizi Nasional memiliki tugas pokok dan juga fungsi melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional yang tentunya dilihat begitu ya dari program yang saat ini besutan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih untuk masyarakat Indonesia ke depannya. Nah dari sini lalu bagaimana wacana juga terkait penerapan yang dari program MBG ini yang juga katanya akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2029 nanti. Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, di sini kita amati begitu ya untuk bagaimana tahapan program makan bergizi gratis yang akan dilakukan. Di mana membahas lebih lanjut terkait program ini tentu benar apabila Anda mengira pemerintah saat ini hanya memiliki kemampuan untuk menerapkan MBG secara bertahap. Karena selaras dengan apa yang disampaikan oleh anggota Dewan Pakar kampanye nasional, tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran Derajat Wibowo yang mana mengungkap rencana terdekat pada tahun 2025 mendatang, yakni program makan bergizi gratis atau MBG akan dibagikan bertahap sekitar 20% untuk anak-anak sekolah. Dan menurutnya pula program ini juga akan terus dikembangkan seiring waktu berjalan. Sebagai contoh di tahap awal bisa saja di mana program ini begitu ya hanya dilakukan untuk 20% anak sekolah di Indonesia, lalu juga berikut cakupan program ditingkatkan kembali menjadi lebih besar atau lebih tinggi di angka 40%, begitupun seterusnya hingga mencapai 100% yang ditargetkan pada tahun 2029 nanti. Masih sesuai pakemnya, program MBG ini juga terkhusus ditujukan untuk memberikan makan dan juga susu gratis di sekolah, lalu di pesantren, bantuan gizi balita, ibu hamil yang ternyata memang perlu diberi bantuan dari program MBG pemerintah ini. Lalu dengan banyaknya jumlah masyarakat yang dianggap berhak mendapat makan dan susu gratis ini, mampukah juga Indonesia terhindar dari impor pangan ke depannya? Kita lihat di slide selanjutnya.
Nah, menariknya di sini, makan bergizi gratis ini sudah menjadi paket lengkap dengan susu gratis di dalamnya juga dalam paket ini. Setidaknya 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun ternyata diperlukan untuk memenuhi kebutuhan program MBG ini. Nah, dari sini nyatanya ternyata secara industri susu dalam negeri kita juga masih sangat erat ternyata begitu ya dengan impor untuk memenuhi kebutuhan dari total kebutuhan susu nasional. Apalagi melansir dari Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2022 lalu, ataupun produksi susu segar di Indonesia ternyata hanya mencapai 968.980 ton saja. Dikaitkan dengan kebutuhan susu nasional, ternyata nilainya sangat kecil atau nilai tersebut hanya setara dengan 20% dari total kebutuhan susu nasional sebesar 4,4 juta ton banyaknya. Sehingga sisanya sekitar 80% susu kita masih harus dipenuhi dengan impor dalam rangka pemenuhan kebutuhan susu nasional. Kebayang ya, keran impor susu juga pastinya akan terbuka cukup lebar apabila pemerintah juga tidak berhasil dalam meningkatkan produksi susu nasional secara cepat. Karena memang programnya juga telah atau hampir running di tahun 2025 nanti. Dan maka dari itu, kini pemerintah nampaknya memikul beban yang cukup berat untuk menyelamatkan kebutuhan susu nasional di tengah program MBG yang juga membutuhkan susu sebagai paket dari makan bergizi gratis yang diberikan pada masyarakat. Kita doakan bersama, semoga pihak baik pemerintah dan stakeholder yang juga terlibat dalam program besar pemerintah ini mampu bahu-membahu dalam meraih cita peningkatan mutu gizi demi masa depan masyarakat Indonesia yang lebih cerah ke depannya.